Eh, Teman-teman udah download Visual Studio Code belum? Sudah, Bang. Sudah Udah kan? Minggu lalu juga pakai itu kan sama David. Maaf teman-teman, ini tadi saya keluar meeting sebentar. Malah keluar ngomong. Ya, coba teman-teman buat folder baru dulu untuk kita untuk workshop hari ini. Coba aku share-sharein ya. Masuk screen-ku masuk kan? Udah masuk, Bang. Udah masuk? Udah. Masuk. Oh, ya. Udah, Bang. Kalian buat folder baru coba ya. Folder baru, habis itu foldernya dibuka di CMD, di Visual Studio kalian masing-masing. Terus kalian buat folder namanya YOLO di dalamnya. Ini nanti isinya kayak video untuk kita ngetes, terus config-config-nya nanti dimasukin ke dalam folder ini. Ini saya masukin kalian. Ini ada yang Koko, ada video, ada config dari YOLO V3, ada weight YOLO V3-nya, ada YOLO V3 tiny config-nya sama weight-nya juga. Itu semua dimasukin ke folder tadi. Nah, jadi yang mau kita lakuin itu kita mau mengaplikasikan ini si YOLO V3 untuk mendeteksi video ini. Di dalamnya nanti ada apa aja. Nah, kalau misalnya kita pakai model yang udah dibuat sama orang lain ya. Ini 200 mega, mereka udah training, udah buat dataset sendiri. Nah, kalau teman-teman misalnya nanti tugas akhir atau ada proyek-proyek yang berkaitan sama image processing, teman-teman bisa pakai YOLO atau TensorFlow. Nah, itu nanti kalian kalau misalnya mau buat objek deteksi yang kalian training sendiri, kayak misalnya kalian mau deteksi kambing misalnya, habis itu teman-teman pengen nge-training sendiri, nah teman-teman itu intinya membuat folder weight ini pada saat training. Nah, setelah ini jadi dan folder config-nya jadi, teman-teman bisa langsung pakai dia di Python atau Java, terserah teman-teman nanti kalau misalnya proyeknya pakai apa. Jadi workflow-nya kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita masukin ini ke dalam folder, itu kita buat codingan baru, buka lagi Visual Studio-nya di folder, buat codingan baru, misalnya deteksi gitu ya. Deteksi, ekstensinya .py. Ya, teman-teman? Bisa ngikutin kan? Halo, halo? Kedengaran, Bang. Kedengar, Bang. Udah masukin foldernya sama buat file baru udah?
Udah Bang. Ya, oke. Terus kalian udah ngikutin modulnya untuk nginstal OpenCV-nya belum? Kayak pip install OpenCV itu udah kalian ikutin kan? Sudah Bang. Sudah, Bang. Sudah Ya. Bang. Nah, berarti sekarang kita tinggal import OpenCV-nya. Cara importnya gini. Kelihatan kan atau kurang besar? Sekarang lagi ya. Sip. Nah, jadi OpenCV yang kita import ini gunanya untuk kita interaksi sama gambar ya. Jadi di OpenCV dia bisa ngambil gambar dari kamera kita, kamera webcam, atau video kita, video dalam folder yang kita simpan, atau streaming langsung dari alamat web gitu juga bisa. Asal streamingnya protokolnya disupport sama si OpenCV-nya. Nah, selanjutnya kita import library kedua namanya NumPy NP. Nah, jadi kita panggil NumPy, tapi pas nanti kita ngoding, kita manggilnya pakai nama NP, itu untuk singkatan aja ya. Nah, NumPy ini gunanya untuk kita interaksi sama angka-angka untuk Python ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai Python, terus mau interaksi angka array atau apa, import dulu NumPy-nya. Terus selanjutnya, import lagi time. Time ini untuk kita bisa nampilin waktu jam sekarang jam berapa atau hari ini hari apa, itu bisa pakai library time. Nah, library yang kita pakai ini cuma 3 ini aja. Selanjutnya kita loading ini ya, config yang udah tadi kita masukin ke dalam folder YOLO. Jadi teman-teman di sini ada 2 jenis, ada yang YOLO Tiny, ada yang enggak Tiny. Nah, yang Tiny ini dia kemampuan deteksinya lebih jelek, tapi performanya lebih baik untuk laptop-laptop atau komputer-komputer yang kurang bagus lah, misalnya. Kalau misalnya mau pakai yang YOLO V3, kalau mau bagus performanya, mungkin kalian harus beli video card yang berapa puluh juta untuk biar performanya bagus. Jadi kita sekarang mau pakai yang Tiny aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau coba yang ini, yang V3, teman-teman tinggal ganti di sini aja. Sekarang kita import. Apa itu ada ngechat? Perkenalkan, Akbar. Kenapa Akbar? Oh, missing off cam. Lanjut lagi. Nah, di CV di sini kita mau ngeloading YOLO-nya. Caranya kita panggil si CV2-nya DNN. Nah, DNN itu neural network, salah satu library fungsi dalam OpenCV untuk interaksi sama neural network. Nah, neural network itu salah satu jenis machine learning. Jadi si YOLO ini disusun di atas neural network. Nah, terus kita nge-read. Tadi teman-teman nyimpennya di dalam folder YOLO, berarti kita tulis dulu YOLO. Miring, titik, YOLO. Terus YOLO V3 Tiny. Wait. Sama satu lagi. YOLO V3 Tiny config-nya. Nanti kalau teman-teman mau ganti pakai YOLO V3 yang biasa, tinggal Tiny-nya dihapus aja, diganti dua-duanya. Nanti kalau di akhir nanti kita cek perbedaan performanya kayak gimana ya. Habis itu selanjutnya kita buat variabel baru namanya class. Ini array. Nanti gunanya untuk ngeload jenis-jenis objek yang ada di dalam Coco. Nah, jadi dalam folder YOLO kan ada coco.names. Nah, ini ada 80 objek yang bisa dideteksi sama
YOLO V3. Nah, itu nama-namanya kita harus loading ke dalam class ini. Nah, ngeloadingnya caranya gimana? Gini caranya, with open ke folder tempat teman-teman nyimpen tadi, YOLO coco.names. Perintahnya read. Nah, SF seperti tadi kita ngimport NumPy, jadi di dalam kolom ini kita manggil folder yang kita buka dengan nama F. Line.strip. Oke, teman-teman, udah selesai ngetiknya sampai sini? Halo? Saya udah, Bang. Udah ya. Sebelumnya teman-teman ada yang pernah pakai Python nggak sebelumnya? Halo? Belum ada sih, Bang. Baru pertama kali nih. Belum ya. Nah, jadi kalau di Python, biasanya kalau misalnya kita ngoding di C kan, kita misalnya mau ini variabel kelas ini, kita awalnya harus deklarasi dulu kan, ini array kelas gitu kan. Nah, kalau di sini nggak perlu ya kita deklarasi. Jadi kalau di Python langsung aja mau variabelnya yang baru apa, terus value-nya apa, langsung aja tulis. Nah, terus di sini di Python juga nggak perlu pakai buka tutup kurung kayak di C biasanya. Kan tinggal titik dua gini. Terus ingat di dalamnya di tab. Jadi kalau misalnya kita keluar gini, berarti dia nggak termasuk ke dalam yang ini. Nah, kalau kita tab, berarti dia masuk ke dalam fungsi yang ini. Nah, perintah ini nih maksudnya selama kita membuka file ini, selama kita nge-read file coco.names, semuanya yang kita, semua baris yang kita baca, ini, dimasukin ke dalam elemen array dari kelas. Misalnya nanti dia baca dari person, berarti yang indeks ke 0 ini person. Nanti langsung lanjut ke read line selanjutnya, ke bicycle. Nah, berarti nanti ada 80 anggotanya ada di dalam sini. Gitu ya maksudnya ini. Nah, kita udah nulis kelasnya. Jadi, selanjutnya kita tinggal nyiapkan layer untuk kita ngasih nama. Jadi, gini nih. Layer underscore name. Nama variabelnya. Net. Ini variabel yang udah kita tulis di sini. Get layer name. Terus kita siapin output layernya. I. Get unconnected. Out layer. Nah, jadi di sini ini kita menyiapkan layer-layer untuk deteksinya. Jadi neural network ini dia butuh layer untuk ngedeteksi objek-objek dari video kita.
Ini memang dari library-nya minta kita untuk nulis kayak gini ya. Jadi saya juga kurang paham yang bagian ini, dua ini. Tinggal ikuti dokumentasi aja kok yang bagian ini. Jadi untuk make Stiolo harus ada layer nama-nama layer yang di dalamnya, habis itu sama nyiapin untuk output layernya. Jadi setelah nanti kita hasil deteksinya, itu nanti dimasukin ke variabel ini. Nggak apa terus aja teman-teman. Terus selanjutnya ada colors. Random. Nah ini selanjutnya kita buat variabel baru namanya colors. Jadi kan di sini ada 80 objek nih ya. Nanti niatnya setelah kita deteksi, kita akan ngasih dia kotak pakai warnanya berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi kita ngebuat fungsi random dari 0 sampai 255 yang diambil dari size-nya len. Jadi ada 80 nomor acak, apa namanya, warna acak yang nanti dimasukkan ke dalam sini. Jadi kalau misalnya kita ngeprint misalnya ada kedeteksi orang sama sepeda. Nanti kotak yang ngotakin orang itu warnanya ungu, sepeda itu warnanya abu-abu. Nanti itu secara acak akan digenerate dari line ini. Fungsi random dari NumPy ya teman-teman. Ingat. Kalau misalnya nanti pengen pakai Python selanjutnya, biar udah familiar lah. Nah selanjutnya udah kita siapin keperluan untuk YOLO-nya, kita buka variabel untuk ngeload videonya. Caranya gini, video capture. Nah ini ke tempat teman-teman nyimpen videonya. Teman-teman udah punya kan videonya di folder YOLO ini. Jadi ini namanya sesuaikan sama nama video kalian ya. Terus ini folder ini juga sesuaikan sama folder yang kalian buat. Nah, video capture ini gunanya untuk ngeload image-nya. Ini kalau misalnya kita mau pakai file. Kalau misalnya teman-teman mau pakai webcam misalnya ya, ini tinggal teman-teman ganti aja jadi 0. Nanti langsung dapat input dari webcam kalian. Kalau misalnya teman-teman ada kamera eksternal USB yang nyolok ke komputer kalian, terus habis itu ada juga webcam, ada dua kamera misalnya ya. Kamera pertama nanti kalian panggil 0, satu ini untuk kamera kedua. Nah, gitu. Atau kalau teman-teman mau dari web, tinggal dimasukin aja misalnya kita mau ngambil dari website yang ngirim protokol RTSP-nya. RTSP 92181 berapa gitu, terus portnya berapa, terus nama alamatnya apa. Ini juga bisa, ini dari website. Tapi sekarang kita mau makainya untuk dari folder, jadi kita cukup nulis alamat foldernya saja. Lanjut, kita ngeset pixel dari inputan yang mau kita ambil. Jadi kita mau 720 pixel atau 360. Ini kita setting di sini. Biar besar semua salah. Oh. Pertama panjangnya width, lebarnya, habis itu kita set tingginya.
360. Jadi kita nginput videonya, ngebacanya dengan resolusi 360 pixel. Biar nggak terlalu lag nanti kalau misalnya kita mau deteksi. Soalnya kalau kita semakin besar resolusinya, semakin besar juga performa untuk deteksinya. Nah, terus kita tulis juga font. Nah, ini nanti kalau misalnya kita deteksi orang misalnya, nanti tulisannya fontnya ngikutin font yang udah kita tulis di sini. Font ini juga bisa dipakai dari library OpenCV, jadi kita tinggal panggil aja. Fontnya udah ada, terus kita catat waktu mulai codingannya. Nah, ini. Jadi sekarang detik keberapa di hari ini, nanti langsung masuk ke dalam start time, variable start time. Ini nanti untuk waktu kita pas lagi pertama kali jalanin codingannya. Nanti untuk dicatat. Terus untuk nampilin FPS dari deteksi kita ya. Teman-teman ketik aja dulu, nanti kalau misalnya udah kita jalanin programnya, saya jelasin lagi. Biar lebih jelas. Nah, ini selanjutnya kita buat variable frame ID untuk menghitung frame yang kita ambil dari ini, dari videonya. Selanjutnya kita buat loop. Nah, kalau di Python kita mau buat while true-nya tinggal kayak gini aja ya, teman-teman. Kalau misalnya di C kan while true gini. Terus itu pakai, terus kita tulis program yang mau dijalanin di loop secara terus-terusan. Nah, kalau di Python kita buat while-nya tinggal kayak gini juga. Nggak usah pakai kurung, langsung aja titik 2, terus dipakai pakai tab. Nah, di dalam loop ini kita ngebaca frame dari kameranya. Nah, cap kan itu alamat untuk ke videonya. Habis itu kita read capnya, kita masukin ke dalam frame sama ke underscore. Nah, underscore ini kayak informasi-informasi tentang timestamp atau ini detik keberapa. Nah, itu nggak perlu kan. Jadi kita tinggal ambil gambarnya aja. Maksudnya kayak gitu ya ini. Terus setiap kita ngambil gambar frame ID itu nambah 1. Setiap kita ngambil gambar juga kita catat tinggi sama lebar dari gambar sama channelnya. Channel ini kebutuhan untuk si YOLO-nya ya. Jadi teman-teman harus ngambil ini. Walaupun saya pun sampai sekarang masih nggak ngerti nih channel ini isinya apa. Karena bit gitu, biner. Tapi dia dibutuhkan sama si YOLO. Udah diambil, habis itu kita mulai deteksi objeknya. Kita buat variable baru, namanya block. Isinya CV2, DNN, block from image. Nah, image-nya yang mana? Image-nya yang frame tadi yang kita udah ambil. Jadi kita tulis frame-nya. Terus yang kedua ini scale factor. Scale factor ini skala dari gambar aslinya itu mau kita deteksi seberapa. Jadi kalau misalnya di YOLO, gambar itu diperkecil biar makin cepat deteksinya. Nah, yang saya pakai ini jadi 0,00392 lah ya. Jadi 0,00392 kali lebih kecil dari frame aslinya.
Terus selanjutnya ada ini skala pixelnya. Jadi frame yang masuk ke dalam YOLO itu jadi 416 pixel kali 416 pixel, tapi diperkecil 0,0329 kali gitu lah maksudnya. Terus selanjutnya adalah ada indikator min layer. Nah, ini indikator min layer saya juga kurang paham, tapi di dokumentasinya dia ngisi kayak gini untuk indikator min layer. Terus selanjutnya ada indikator kalau kita mau ngeflip gambarnya atau enggak. Jadi kalau misalnya kita ngambil video, OpenCV itu ngebacanya agak kebalik gitu. Jadi kayak kita ngeliat di kaca. Nah, jadi pas kita mau masukin lagi ke dalam YOLO-nya, kita balik lagi biar jadi ke bentuk yang semulanya. Jadi ini indikator untuk dibalik atau enggak, kita tulis true berarti dibalik. Terus gambar yang dimasukin mau di crop atau enggak. Nah, kita nggak pengen crop, berarti cropnya sama dengan false. Dari F103. Udah sampai sini nulisnya? Atau ketinggalan? Halo? Halo lu, masuk gak suaraku? Masuk bang. Masuk bang. Udah sampai kan? Udah sampai sini nulisnya? Atau belum? Udah bang. Kalau belum tunggu nih. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kita udah spesifikasiin gambar mana yang mau dimasukin, terus skala yang diperkecilnya berapa, terus pixel hasil perkecilannya mau seberapa pixel. Ini faktor min faktornya, kita nggak tahu ini maksudnya apa, tapi kita tulis aja kayak gini. Terus ini di flip atau enggak gambar masukannya, dimasukin berarti di true berarti di flip. Pas masukin di crop atau enggak untuk diperkecil, kita false, berarti dia nggak di crop. Lanjut, kita jalanin deteksinya. Net.setInput. Block yang kita udah tulis. Net itu tadi ingat ya, ini hasil yang kita tulis, yang kita untuk input YOLO-nya. Jadi setelah dia kerja, kita ambil outputnya, masukin ke dalam variabel ini, added forward layers. Jadi hasil keluaran dari OpenCV-nya itu di forward dengan format output layer yang udah kita tulis tadi. Nanti dimasukin ke dalam variabel out ini. Nah, ini deteksinya udah keluar ya. Tinggal habis itu kita menggambar kotak-kotaknya berdasarkan hasil deteksi kita. Jadi kalau misalnya kita tampilkan ini masih belum ada perubahan di gambar videonya. Nah, kita gambar kotak dulu buat fungsi untuk gambar kotaknya. Nah, untuk gambar itu kita siapin 3 variabel baru. Class ID namanya 1. Terus confidence-nya, box-nya. Nah, ini kenapa dia array? Jadi kan dalam satu frame gambar itu belum tentu cuman ada satu gambar, satu objek yang terdeteksi kan. Misalnya ada beberapa objek, nanti objek apa aja, ID-nya nanti masuk sini. Oh, ternyata orang, person, nanti ada person.
atau horse. Nah, itu semuanya masuk sini, apa aja yang kedeteksi dalam frame ini. Terus, ini confidence-nya, jadi kayak berapa persen ini orang, berapa persen ini kuda. Nah, itu nanti juga masuk ke dalam sini, jadi array. Nah, ini terus koordinat kotaknya, yang nanti bakal kita gambar. Nah, untuk kita ngambil semuanya ini, kita loop, pakai for loop, dari out yang tadi jadi variabel untuk menyimpan output dari si YOLO. Nah, ini kita loop. Untuk out, kalau misalnya ada di dalam out, nah, terus kita buat loop baru lagi, jadi 2 kali loop. Jadi kalau misalnya dalam keluaran frame ini ada beberapa outs, kita loop outs-nya. Terus kalau misalnya di dalam outs ada beberapa deteksi, kita loop juga dia. Jadi loop 2 kali. Pertama kita mau ngambil skornya untuk nanti dijadiin confidence. Skor itu sama dengan 5 sampai habis. Nah, jadi di sini kita mulai ngeloop. Nah, kalau misalnya kita mau manggil hasil loopannya, kita bisa panggil sesuai dengan, misalnya kita ngeloop deteksi di dalam out, berarti kita bisa panggil setiap loopannya itu dengan kata deteksi. Nah, terus out ini keluarannya nanti jadi array. Ingat output layer yang di atas itu kan ini array kan, dipakai kurung kotak ini berarti di array. Nah, skor yang mau kita ambil itu ada di indeks 5 sampai habis dari array deteksi. Jadi kalau misalnya ada 100 gitu, 5 sampai 100 harusnya kita tulis gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu sampai ada berapa di ujung belakangnya, tinggal nggak usah nulis apa-apa, nanti otomatis dia langsung ngambil nilai dari indeks ke-5 sampai habis. Ya. Terus kita mau ngambil nama kelasnya. Apa sih yang kedeteksi sekarang? Apakah ini orang atau apa gitu? Nah, ini kita mau ngambil di sini. Ternyata np.argmas dari skornya. Jadi kalau YOLO ngedeteksi, misalnya dia ngedeteksi orang nih. Nanti dia tuh membandingkan orang itu ke 80 kelas yang ada. Kira-kira mana yang paling cocok nih? Nah, kita ambil yang paling maksimal, skor yang paling maksimal. Itu untuk jadi ID-nya, berarti dia paling maksimal untuk jadi orang atau jadi kuda gitu. Ya, maksudnya kayak gitu. Terus habis itu kita ambil confidence-nya. Skor plus ID. Nah, confidence itu nilai dari skor yang ada di indeks yang kelas ID. Jadi gini, gimana jelasinnya ya? Di dalam pas kita ngedeteksi kan bentuknya array nih, ada banyak banget arraynya. Habis itu nanti kita ambil untuk menghitung skornya cuman dari indeks 5 sampai habis. Itu nilai-nilai untuk setiap skor. Nah, nilai-nilai untuk setiap jenis objek, misalnya orang 95, kuda 54 doang, kucing 60. Nah, itu nanti masuk ke dalam sini semua. Nah, terus untuk nyari kelas ID-nya, kita cari indeks yang paling besar skornya. Nah, habis itu yang paling besar skornya itu ada di mana sih? Nah, itu indeksnya masuk ke di kelas ID. Nah, nanti
dari situ kita bisa dapat nilai confidence-nya, confidence dari objek yang terdeteksi. Nah, terus kita buat if, kalau misalnya confidence-nya lebih besar dari 20%, jadi skalanya cuma 0 sampai 1 ya skalanya. Jadi kalau 20% kita bilangnya kayak gini, 0,2. Nah, kalau misalnya dia lebih besar dari 20%, kita mau mencari titik tengahnya. Titik tengah dari objek yang mau kita deteksi. Jadi center, koordinat center X-nya itu integer detection indeks ke 0 dikali width. Terus center underscore t integer detection indeks ke 1 dari height-nya. Oke. Nah, ini maksudnya kita mau cari titik tengah dari objek yang kita deteksi. Nah, pas mau masuk ke dalam YOLO kan ini diperkecil kan? Makanya kita harus kali lagi dia sama pixel dari gambar aslinya yang kita ambil di awal tadi. Nah, ini kita kali lagi biar jadi koordinat yang cocok untuk gambar aslinya, biar nggak meleset lah kita buat kotaknya. Nah, untuk habis nyari titik tengah dari objeknya, kita cari lebar dan tinggi dari objeknya. Caranya gitu. Dikali width-nya sama kayak tadi, terus tingginya integer dari deteksi indeks ketiga dikali tingginya. Oke, ini dapat lebar dan tinggi. Jadi deteksi itu indeks ke 0 nyimpen koordinat titik tengah X, terus indeks ke 1 dari array-nya nyimpen koordinat Y-nya. Jadi kayak horizontal sama vertikalnya, titik tengahnya ada di bagian mana, koordinat pixelnya pixel keberapa gitu. Itu kesimpan di indeks 1, indeks 2, terus indeks 0, indeks 1 ding. Nah, terus indeks 2 dan indeks 3-nya itu nyimpen lebar dan tingginya. Kita kali juga sama lebar dan tinggi dari gambar asli. Setelah dapat titik tengah dan lebar tinggi, nah ini kita ngebuat koordinat untuk kita gambar kotaknya nanti. Jadi kotak yang baru kita gambar, ini kita rumuskan. Nah, ini rumus ini teman-teman bisa cari di internet ya. Jadi kita tulis aja, kita nggak perlu terlalu ngerti maksudnya apa. Pokoknya nanti hasil rumus ini kita menggambar kotak untuk objek yang mau kita deteksi. Jadi rumusnya itu titik tengahnya dikurangi lebar objeknya dibagi 2. Itu untuk X-nya, terus untuk Y-nya dikurangi tinggi bagi 2. Nah, rumusnya kayak gini. Ini teman-teman nggak usah terlalu banyak mikir tentang ini ya. Pokoknya ini rumusnya gitulah. Nah, terus setelah dapat semua ini, kita masukin ke dalam array yang nyimpen koordinat-koordinat box-nya. Kita append untuk nambah anggota dari array-nya, yang isinya adalah hasil rumus yang tadi kita dapat, hasil rumus X dan Y, terus lebar dan tinggi. Nah, nanti dicatat semua di array X. Terus confidence yang kita dapat di sini, itu kita masukin juga ke dalam array confidence yang di atas tadi, yang di luar loop for. Confidence, array confidence pakai S, tambah
bentuknya float. Nah, ini kita tambah. Terus kelas ID yang kita udah dapat juga kita tambah ke dalam array kelas ID yang di luar loop for juga. Baik. Kita masukin semuanya ke dalam ini yang udah kita dapatkan di sini tadi semuanya. Lanjut kita mulai menggambar kotaknya. Setelah kita dapat koordinat-koordinatnya, kita gambar kotaknya sekarang. Kotak untuk mengotak-ngotakkan objek-objek yang terdeteksi. Nah, kadang-kadang di YOLO, kalau misalnya kita deteksi satu objek, misalnya ada satu orang gitu ya, itu kadang-kadang dia ngedeteksi orang itu 2 kali, padahal itu objek yang sama. Nah, untuk menghilangkan itu, biar nggak kedeteksi 2 kali, nah kita ngeindeksin ininya. Nah, ini gunanya untuk biar nanti, oh ini kurang sama dengan, oke, dipanggil untuk biar nggak 2 kali ngedetek benda yang sama gitu. Ini berdasarkan library juga ya teman-teman. Ini box yang tadi kita ambil koordinatnya dari loop ini, habis itu score confidence-nya, habis itu ini konfigurasi default-nya ya teman-teman, ini berdasarkan library. Pokoknya nanti bisa dipakai untuk biar nggak ngedeteksi benda yang sama. Oke, lanjut. Setelah itu kita buat for loop lagi. Ini memang agak banyak ya loopnya teman-teman. Sorry. Ada ribut-ribut sebentar tadi. Sorry ya teman-teman. Agak ribut di sini. Nah, kita buat loop lagi untuk setiap anggota dari box-nya. Nah, jadi range itu misalnya kalau misalnya teman-teman ngebuat fungsi range gini ya, 5 atau 4 gitu. Nanti dia otomatis langsung ngebuat 0, 1, 2, 3, 4, nah gitu, sampai 4. Jadi maksudnya itu kita ngeloop sebanyak len ini ngeprint anggota dari jumlah anggota dari boxnya. Jadi dia ngeloop untuk berapa kali, berapa banyak anggota boxnya gitu maksudnya lah ya. Nah, di loop di dalamnya, kalau misalnya ini ada di dalam indexes ya, indexes. Nah, jadi biar nggak 2 kali kita deteksi maksudnya di sini tuh. Nah, kita gambar kotaknya. Kita keluarin lagi variabelnya x, y, w, h dari box yang mau kita gambar. Nah, ini kita dapat koordinatnya. Terus kita label, kita keluarin juga nama-nama kelasnya. Kita ubah ke string classes.
ke I. Classes ini kita deklarasi di mana ya? Saya lupa. Classes. Oh, di atas. Ya. Oke. Oh iya ya. Ini kan classes itu kita ambil dari nama-nama Coco tadi ya, nama-nama yang ada di dalam coco.names. Nah, itu kita ubah semuanya ke string untuk masuk ke dalam label-label yang mau kita tulis gitu ya di kotak yang mau kita gambar nanti. Nah, habis labelnya kita ambil juga confidence-nya dari array yang udah kita buat. Jadi kita looping ya. Terus colors-nya. Nih colors kan yang gunanya tadi untuk ngerandomin warna. Ini kita panggil lagi color class ID I. Nah, setelah dapat koordinat, terus nama bendanya, terus berapa confidence bendanya, terus warna kotak yang mau kita gambar. Nah, kita gambar dengan fungsi OpenTV ini, TV2 rectangle. Rectangle itu kotak ya, teman-teman, bahasa Inggris. Tahu lah ya, teman-teman ya. Terus kita input gambar yang mau kita gambar yang mau kita gambarin. Nah, ini dalam kasus ini namanya frame yang udah kita tulis di atas tadi, ini frame. Kita mau gambar kotaknya di sini. Terus ini hasil rumus yang tadi kita dapat, X sama Y-nya jadi input. Habis itu X ditambah dari W-nya dan Y ditambah H. Ini bisa saja biar kelihatan. Terus warna yang mau kita gambar kotaknya apa. Terus ketebalan kotaknya. Nah, ini kotak untuk bendanya nanti itu bisa digambar dengan ini. Nah, ini ada kita gambar kotak baru lagi. Jadi ada dua kotak yang kita gambar. Kotak untuk ngotakin objeknya, sama kotak untuk ngotakin teksnya. Jadi kita tulis teksnya dulu aja lah ya. Yang kedua .put text. Nah, ini kita nulis sama objeknya apa nanti. Tulisnya di mana? Itu di frame. Habis itu tulisannya apa? Itu ada di label. Terus ditambah spasi misalnya. Jadi tulisnya di mana lah? Di frame. Terus kita menulis apa? Label, spasi, string dari confidence-nya. Nah, ini confidence itu persenannya pakai koma-koma ya. Jadi dia nggak bulat cuman 92% yakin atau 0,2% yakin, dia 0,256666 berapa gitu. Nah, ini kita bulatkan aja cuman 2 angka di belakang koma. Nah, itu maksudnya. Jadi kita nulis di frame sama apa yang ditulis itu nama objeknya, spasi, confidence-nya gitu. Nah, biar lebih rapi kita kotakin juga nih teksnya. Caranya pakai rectangle lagi. Sama kayak tadi, kita mau gambarnya di mana, terus titik hasil XY dari objeknya. XY. Terus X ditambah lebarnya. Sama Y ditambah, nah ini nggak usah ngikutin tinggi dari objeknya, ini kita tulis 30 aja. Karena, oh iya ini ada yang kurang nih di teksnya nih ternyata. Lupa.
Nah, ini kita balik lagi ke Putex ya teman-teman. Salah tadi ada yang kurang. Nah, ini habis kita mau nulis apa, kita tulis letak tulisannya mau di mana. Letaknya ada di X sama di Y tambah 30. Nah, maksudnya, jadi ada titik X yang kita dapetin dari rumus yang di atas, itu berdasarkan titik tengah dari X-nya. Jadi, nilai X ini kalau misalnya kita gambar, dia ada di pojok kiri atas dari objek yang mau kita deteksi. Nah, jadi tulisan itu bakal mulai di pojok kiri atas objek yang mau kita deteksi, dan Y ditambah 30 pixel itu berarti 30 pixel ke bawah, 30 pixel ke bawah dari pojok kiri atas dari objeknya. Ah, ngerti gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Agak panjang juga nih, agak belibet jelasinnya. Ini pokoknya letak di mana dia mau ditulis. Koordinat di dalam pixel gambarnya. Terus fontnya apa? Ini fontnya yang tadi kita udah tulis di awal, itu ada banyak banget fontnya. Kalau misalnya teman-teman mau ganti font, tinggal diganti aja variabel yang tadi di atas. Ngikutin dokumentasi dari OpenCV-nya. Terus ini ada 3. 3 itu besar tulisannya, jadi ini skala ketiga dari OpenCV. Terus warna tulisannya mau apa? Kita putih ya, 255, 255, 255. Ini kode warna BGR, RGB, red, green, blue. Nah ini teman-teman, kalau misalnya di Python maksimalnya dia 255. Ini kode warna, teman-teman cari aja di Google ya. Pokoknya ini warna putih. Nah, indikator terakhir adalah ketebalannya. Jadi, skala ketiga ketebalannya. Nah, balik lagi kita mau ngotakin tulisannya. Jadi, kotaknya tadi cuma sampai 30 sesuai dengan letak dari tulisan kita. Ini disamain. Habis nulis letaknya, warna kotaknya, habis itu ketebalan kotaknya. Ini skala ke -1. Jadi nggak usah terlalu tebel-tebel lah. Habis itu, nah kita mau ngeprint FPS-nya. Tetap di dalam while true. Jadi ini while true. Tab-nya jangan sampai keluar while true-nya. Kita mau ngeprint FPS. Caranya kita apa nih? Time saat ini ya. Sekarang. Itu sama dengan bukan time sekarang. Jarak waktu gitu aja lah. Nah, jarak waktu itu waktu sekarang, ini kita panggil dari library time, dikurangi starting time tadi pada saat kita mulai codingannya. Nah, ini kita masukkan dalam rumus ini untuk munculin FPS-nya berapa. Itu frame ID. Jadi ada berapa banyak frame sekarang, itu dibagi jarak waktunya. Nanti dapat berapa FPS kecepatan deteksi kita. Nah, terus kita tulis FPS-nya, CV2 Putex. Tulisnya di mana? Di frame. Habis itu kita menulis apa? FPS. FPS tambah FPS-nya. Oh iya, kita ubah dulu ke string, kan dia habis masih jadi integer, terus kita bulatkan cuman 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma, gitu. Di situ koordinatnya, jadi dia ada di 10, 50. Nah, maksudnya di frame, kotak frame, itu kita gambar, kita nulis si FPS-nya ini, tulisan ini,
ada di pojok kiri atas 10 pixel ke kanan dan 50 pixel ke bawah. Jadi kalau di OpenCV koordinat 0,0 pixel itu ada di pojok kiri atas gambar. Nah, jadi kita maksudnya 10 ini 10 pixel ke kanan, kalau dan 50 ini 50 pixel ke bawah. Jadi sekitar di sinilah dia untuk tulis FPS-nya berapa. Gitu maksudnya. Terus habis koordinatnya kita tulis, fontnya kita pakai font yang sama kayak nulis nama objek. Terus besarnya itu skala ketiga OpenCV. Terus warnanya, nah kita mau hitam ya, hitam itu 000. Ini kode warna RGB. Terus ketebalan, oh iya, ini ketebalannya. Ketebalannya berarti 3 skala dari OpenCV. Nah, ini udah nulis FPS-nya. Nah, sekarang kita nulis 2 InShow. Nah, InShow ini untuk menampilkan tampilannya di Windows baru. Nanti setelah kita jalankan programnya akan muncul Windows baru yang menampilkan hasil deteksinya. Nama Windows-nya deteksi gitu ya, deteksi. Terus apa yang mau ditampilkan? Frame. Nah, frame yang udah kita tulis-tulis, kita tambah-tambahin tadi. Nah, kita tampilkan lagi di sini. Terus ini key, ini untuk kalau misalnya teman-teman mau keluar dari proses deteksinya ya. T2.waitKey. Kalau key itu sama dengan 27, maka prosesnya berhenti. Nah, key 27 ini escape ya teman-teman. Ini apa ID dari keyboard kita. Jadi 27 itu escape. Nah, kalau kita tekan escape pas lagi deteksi nanti dia berhenti. Nah, kalau udah berhenti dari kita keluar dari indentasi loop-nya. Jadi kita di baris paling awal kita rilis cap-nya. Rilis. Cap itu ingat ya teman-teman untuk pas lagi tadi kita ngebaca videonya dimasukin ke variabel cap. Nah, ini kita rilis inputnya, terus CV2 destroy semua Windows-nya. Oke, selesai teman-teman. Udah. Ini ada error nih, kenapa? Sebentar. Di output layer for unknown syntax. Oh. Ini. Maksudnya apa? Kita kacangin aja dulu. Kita running. Coba kita running. Nah, ini di folder teman-teman untuk nyimpen codingannya. Teman-teman tulis saja langsung CMD gitu ya. Nah, langsung kebuka CMD di alamat teman-teman nyimpen foldernya. Tinggal dijalanin aja Python deteksi.py. Lihat apakah ada error atau tidak. Yuk, ada error. Ini ada error di tempat yang tadi masih merah. Oh, ternyata nggak bisa dikacangin ya. Kita lihat errornya 0, 1. Oh, ini kebanyakan tutup kurung ternyata. Oh, salah. Ini. Nah, ini harusnya masuk ke dalam sini. Nah. Ini untuk ini untuk ini. Yes. Nah, hilang errornya. Woi,
import CV2. Oh, ini kacangin aja nggak apa. Confidence. Oh, ini salah ketik juga. Wah, ini kelemahan kita ngetik dari awal ya, teman-teman. Banyak tipe. Kita tulis ini confidence, ini confidence, ini confidence juga. Frame. Bang, maaf Bang, itu yang konfidensinya ada S ya Bang? Oh ya. Oh iya. Iya, yang di sebelah apa? Sip. Ini enggak nih. Ini confidence-nya pakai yang ini. Ini pakai S. Nah. Masih error. Coba kita kacangin dulu. Kan error di get layer names. No attribute get layer names. Line berapa tuh errornya? Teman-teman sambil ngerunning juga ya. Nanti cek errornya mana, kita perbaiki bareng-bareng. Soalnya ini tipe-tipe. Get layer names itu. Izin bertanya Bang. Ya, gimana? Oh, ini udah besar. Saya ini Bang, ada yang error Bang. Gimana errornya? Di ininya can assign to operator unknown line 52. Oke, sebentar. Coba aku berhenti share screen, kamu share screen ya. Siap Bang. Can assign a friend, unknown. Terlihat Bang? Iya. Oh, ini underscore nih, bukan plus nih si senternya. Nah. Wah. Jadi banyak Bang. Banyak sekali errornya. Coba teman-teman, ngerannya jangan di VS Code-nya, soalnya kadang-kadang kita harus nambah nyeting environment variable di VS Code-nya. Coba di CMD, langsung di CMD-nya. Ke folder tempat kamu nyimpen ini, coba. Buka foldernya aja dulu, CMD-nya nanti. Coba buka foldernya. Codingnya gimana tadi? Nah, ini kan. Ya, nih. Nah, itu di alamat yang di atas. Bukan. Nah, itu ini. Tulis CMD. Bukan. Ini close aja. Close. Nah, tulis CMD di sini. Aduh, mana tadi? Nah, itu. Tulis CMD coba. Di mana ya Bang? Hapus semua ini. Atasnya hapus semua. Nah, tulis CMD. Enter. Nah, kebuka langsung gitu. Coba di running. Python. Quit. Quit. Buka. Python itunya. Codinganmu. Detected.py. Python spasi detected.py.
nggak muncul-muncul. Kita tungguin aja. Sebentar. Kalau memang Lola. Nggak jalan-jalan bang. Sebentar, tunggu aja dulu. Kita tunggu 5 menit lah. Soalnya kadang-kadang komputer, iya. Kalau 5 menit nggak bisa, gimana berarti ya? Nggak apa lah ya. Lihat yang di sini aja. Belum jalan-jalan ya? Iya, Yang Bang. lainnya ada error juga nggak yang lainnya? Selain Mas siapa ini? Vigo bang. Mas Vigo. Nah, ada yang error juga nggak? Kalau errornya typo nanti aku kirimin yang bener aja. Nanti kalau coba teman-teman bandingin mana tiponya, terus cara ini nggak di komputer teman-teman. Aku sekalian bener-bener ini mana tipe-tipenya di codingan yang tadi aku tulis. Kalau errornya teknis, kayak Mas Vigo tadi, ditanyain aja. Banyaknya tipu. Sebentar bang, mau di stop dulu share screen-nya. Iya, nggak apa. Bang, ini tetap belum jalan programnya. Ya udah, kamu berhentiin aja itu kode programnya. Mungkin ada yang tipu, terus nanti aku kirimin yang bener lah. Aku lagi bener-benerin juga nih, mana tipu-tipunya. Terima kasih bang. Ya, lihat tuh, oh, ya. Yang error lagi, teman-teman? Saya ada yang error bang. Ya coba share screen, Mas. Tapi nggak bisa share screen bang dari HP soalnya bang. Laptop Waduh. saya kameranya rusak soalnya. Oh ya. Jadi Errornya apa tuh? Itu di kamera belakang aja bang. Iya, nggak apa-apa. Errornya gimana? Boleh dipin dulu bang. Maaf bang. Bentar. Kelihatan nggak bang? Kelihatan. Nah itu bang yang error bang. Oh, tipe itu. Oh ini tipe. Iya. Bentar. Kalau tipe, nanti aku kirimin codingan yang benernya aja lah. Siapa tahu kalian ada yang salah spasi atau salah tab kan. Nanti tinggal dibandingin aja sama yang benar. Ya, Mas Andre ya. Iya bang. Udah makasih Oke, bang. ada yang lain?
Ya. Jadi aku share screen lagi aja kalau belum ada ya. Ini eh, hasil runningnya kayak gini. Ini udah selesai aku benerin tipe-tipe yang tadi aku tulis. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Kelihatan kan? Ini ada persen, tingkat confidence-nya 0, berapa. Kotaknya warnanya hijau apa ya? Nah, ini hasil randomnya. Kalau misalnya kita escape terus kita running lagi, nanti kotaknya ganti warna. Nah, jadi ungu. Karena tadi kita ngambil color-nya jadi acak kan. Jadi setiap kita running bakal berubah-berubah. Nah, hasilnya kayak gini teman-teman. Ini di komputerku cuma 8 fps nih. Padahal udah pakai yang tiny kan tadi kita. Kalau misalnya kita ganti jadi bukan tiny, yang YOLO V3 biasa, lagi. Nah, ini cuma 0,7 fps. Astagfirullah. Tapi yang kedeteksi lebih banyak, bisa dilihat kan ini. Nah, ini bisa ngedeteksi backpack juga, ada umbrella, ada bicycle. Tapi ngorbanin fps. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang ini untuk apa tugas akhir atau proyek, nah siapin komputer yang memadai ya. Nah, gitu. Kita ganti lagi ke ini. Hasilnya kayak gitu. Ada yang error lagi? Selain Mas Chandra sama Mas Vigo tadi? Atau ada yang udah bisa, yang bisa ditampilin gitu? Saya udah bisa, Bang. Udah bisa? Bisa bang. Coba Mas Jeremy ya, bisa ditampilin nggak? Oke, Bang, sebentar. Ini di share screen ya, Bang? Oke. Udah kelihatan belum, Bang? Udah kelihatan ya? Hmm. Yang pertama itu kita kasih ini. Nah, gini, Bang. Udah bisa ya berarti ya? Ya. Pakainya gimana? Kelihatan belum, Bang, ini, Bang? Kelihatan. Nah, ini saya pakai yang itu, Bang, yang bukan tiny. Jadi Oh ya. cuma dapat 2 fps. Komputermu lebih bagus dari punyaku. Punyaku 0,7 di kan. Oke. Mantap. Oke, Bang. Udah kan ya? Udah. Oke. Ini kau pas lagi di modul langsung nulis sendiri ya, Jeren? Iya, Atau nulis sendiri. Oh iya. Pansan langsung gak ada Yang di tipe. modul tuh soalnya ada yang missing itu, indeksnya belum dideklarasiin. Oh iya. Oh. Heeh. Iya. Aku yang salah ketik juga berarti di modul. Coba. Tadi yang bisa juga Rafael. Gimana? Ya langsung itu bang, langsung share screen bang. Ya, boleh.
Ini bang. Mantap. Nggak pakai yang tiny ya? Ini pakai yang tadi bang. Tadi juga Pakai yang udah 2 fps. Waduh, iya ya, nggak apa nggak apa. Oke, ngetiknya bareng di modul atau sama? Barang di modul bang. Abis itu di modul, abis itu saya tambahin yang itunya, indeksnya. Oke, benar-benar. Sip. Yang lainnya ada error-error? Atau yang udah bisa lagi? Aku kirimin yang nih, yang udah nggak salah tipe-tipenya. Bentar. Oh, jadi. Belum. Ini lah, jadi selesai nah. Upload file. Ini ya teman-teman, drive udah benernya. Tinggal diubah-ubah aja letak videonya sama letak YOLO-nya. Itu udah bisa jalan kalau teman-teman masih ada yang tipe-tipe, ada yang error-error. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Nih, mumpung masih belum selesai workshopnya. Bang, mau bertanya bang? Iya, gimana Mas Aryan? Ada pengaruh ketajaman videonya nggak bang sama misalnya sama kemampuan membacanya bang? Ada ngaruh. Kalau misalnya blur banget hasil masuknya, itu nanti makin jelek. Soalnya dia bandingin pixel yang udah di training sama pixel yang kita masukin. Semakin banyak pixel yang dibandingin kan makin bagus kan deteksinya. Tapi juga makin berat deteksinya. Gitu sih. Oh, kalau misalnya kan bang, itu kan di video tadi itu orangnya kan berjarak-jarak bang. Kalau misalnya saya masukin yang kualitasnya bagus, tapi misalnya orangnya berbaris itu kelihatan nggak bang perbedaannya bang? Oh, jadi dia mepet-mepet baris gitu ya? Iya, misalnya nanti saya masukin video yang ada mepet-mepet baris, itu dia kedetek nggak bang? Atau harus yang orangnya berjarak gitu bang, kayak video yang tadi? Oh, itu tergantung sama ketajamannya sih. Mungkin kalau di yang YOLO biasa mungkin kedeteksi. Soalnya dia nge-trainingnya lebih berat kan. Nah, kalau yang Tiny mungkin beberapa ada yang miss. Oh, oke bang, siap. Ada lagi teman-teman? Ini biasa tangan gabut. Ada enggak? Apa? Apa? Dia katanya? Kelihatan. Kayak dulu deh. Ada yang mau nampilin lagi? Mungkin bisa jadi kalau bisa jadi pertimbangan mantap untuk kita. Halo. Beda kalau yang itu
Halo, Sat. Tunjuk aja, Sat, salah satunya, Sat. Untuk nunjukin hasilnya. Gimana? Tunjuk aja salah Gimana? satu. Tunjuk aja salah satu. Oh ya, Untuk nunjukin hasilnya. Random aja. udah random ya. Ya. Mas Akbar Sidik, gimana Mas? Ada error nggak? Lagi dicoba, Bang. Oke. Ini nggak bisa kalau ngomong nggak bisa biar kita sama bisa. Sip. Tadi berarti Mas Rafael sama Mas Jeremia yang nampilin ya, 2 orang. Oke. Yang lainnya, kalau misalnya ada errornya typo, tinggal ikutin drive yang aku kirim aja, biar jelas. Kalau errornya teknis bisa langsung ditanyain. Kalau ada yang udah bisa, tampilin kayak Mas Jeremia tadi. Kita tunggu. Atau asisten lain ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin sambil kita menunggu? Asisten lain? Sampaikan ini. Nilai. Oh iya, Mas David, gimana nilai yang minggu lalu, Mas David? Boleh langsung sih, Pit. Ini tunjukin nilainya sambil nungguin yang lain mungkin. Oke. Wait. Share screen ya? Ada belum slide-nya? Udah. Oke. Jadi di sini aku mau bagi ini hasil dari tugas kalian. Nah, di tugas itu ada tentang ininya desain sinkron sama image-nya gitu. Nah, kita langsung aja ya. Di sini tuh ada 4. Ini sebenarnya pendapat opiniku sih. Jadi yang keempat tuh ada ini. Nah, sini desain image synchron and color. Itu sebenarnya ini nggak masuk penilaian sih, tapi lebih ke apa ya? Tentang gimana image sama colornya tuh biar enak dilihat gitu. Ini aku pilih, tapi ini nggak menentukan nilai kalian juga ya. Nanti ada tabel nilai. Dan sini yang keempat ada punya Adinda Febriani ya, Adinda Febriani. Nah, di sini ini juga ya temanya bagus lah gitu, ada bawa APTRG, lalu gambarnya juga kayaknya buat sih ini ya gambarnya. Nah, ini aja sih paling kalau teks kayak gini tuh
lebih baik dibuat kecil aja gitu. Dia sebagai apa ya? Sebagai copyright juga bisa. Terus ini juga ada warna biru kan ya, biru nyatu sama ini. Nah ini tuh kayak apa ya? Jadinya kayak nggak jelas juga gitu. Ininya jadi si nggak jelas ininya apa sih angkanya, jadi nggak jelas. Itu sih selebihnya bagus lah temanya. Lalu yang ketiga ada dari Anissa Oktaviani Yasmin. Nah di sini aku suka karena temanya juga ini ya kelihatan kayak matriks gitu. Sebenarnya yang dituju juga bukan dari datanya juga kan, kalau misalnya di lomba-lomba tuh dari apa sih tampilannya juga kan. Kalau misalnya menarik, juri pun ngeliriknya kayak lebih semangat lah gitu. Jadi poin plus juga. Ini kan warna putihnya kelihatan juga jelas gitu kan. Kalau warna biru mungkin nggak akan kelihatan. Nah, pink kan itu emang disuruh ya kalau warna pink. Itu sih. Lalu lanjut. Yang kedua dari Vigo Azam Devitra. Nah ini juga sih bagus juga. Ini sebenarnya gambar dia tuh ini GIF kan. Boleh juga sebenarnya pakai GIF. Namun ya kalau GIF tuh biasanya kita di web itu kan apa ya ngeprosesnya nggak cuma doang. Kalau di lomba-lomba biasanya ada parsing data juga dan itu tuh berat juga gitu untuk ke komputernya sendiri. Nggak tahu kalau ini ya di laptop kayak gaming gitu kan, nggak tahu kalau mempengaruhi atau enggak. Kalau misalnya ditambah 3D pun, 3D background misalnya, yang jalan-jalan itu bagus juga. Cuman takutnya nanti malah berat ke webnya dan datanya malah missing buat diolah gitu. Nanti itu ada kayak bolong-bolong gitu datanya. Tapi ini temanya bagus sih. Maksudnya jelas gitu, kayak pinknya sama putihnya jelas. Ya apa ya gambar tuh juga nggak harus yang kita ini bagus nih gambarnya kita taruh di sini. Nah, kita ada kalibrasi ini juga gitu kan. Kayak gambar warna pink tapi tulisan warna pink juga. Nah itu kan jadinya malah apa ya? Nah inilah nggak ini dilihat. Nggak bisa dilihat. Nah yang pertama ada ini Arion Damanik. Nah di sini aku juga kepikiran sih. Biasanya kan customisnya di webnya, ini customisnya dia di gambarnya gitu. Ya hal baru juga sih, nggak apa-apa keren. Tapi ya kelemahannya kalau misalnya tiap ukuran pixel kan beda-beda tiap monitor. Kalau misalnya ditaruh di monitor 2K atau 4K itu otomatis pecah lagi gambarnya dan tampil ini juga interface-nya bakal pecah juga. Mungkin nggak akan ada di apa sih di kolom-kolom ini gitu. Juga bagus ini gambarnya, kayaknya buat juga ya ini image-nya. Oke. Lalu udah itu langsung ke poin penilaiannya. Nah, di sini udah aku itu jumlah poinnya. Yang pertama tuh ini udah tambah plus ini ya, plus bonus juga. Yang pertama ada Vigo, yang kedua Rafael, yang ketiga Arion, yang keempat Yavi, yang kelima Muhammad Dalhas. Nah, sedikit ini juga ya tambahan. Yang kemarin tuh ada yang di colornya tuh pakai ini ya, warna apa? Warna di pink. Nah, kalian bisa aplikasi ini sih, Just Color Picker gini. Kalian tinggal LTX aja di sini caranya. Nanti dia keluar sendiri. Nah, ini juga kan angka, ini kan HTML ya, ada HTML, RGB. Sebenarnya sama aja gitu. Kalau kalian pakai yang langsung kayak white gini itu sebenarnya nggak masalah, cuman dia tuh kayak nggak lebih spesifik gitu warnanya. Nggak banyak lah pilihannya. Kalau ini kan kayak RGB gini bisa kita spesifik mungkin apa yang kita mau. Itu sebenarnya kodenya dari warna sih sama ya.
kode-kodenya nggak masalah, yang penting asalkan orang sama. Tapi kalau misalnya ada juga nih yang pakai FF08C, nah itu sebenarnya sama ping, tapi kalau di sini kelihatan beda ya, itu kayak lebih ke merah-merahan gitu. Jadi ini poinnya nggak maksimal gitu. Saya pakai A1 D45 ini kan sebenarnya beda angka tapi sama kan warnanya. Nah itu nggak apa-apa. Contoh kayak kita searching ping, ada yang pakai di pingan. Kadang warnanya juga beda. Ini kita dia 8C. Beda warnanya. Emang nggak terlalu jelas sih kelihatannya. Kalau diredupin layarnya jelas. Kalau di banyak cahaya nggak terlalu kelihatan. Itu sih. Terus apa lagi ya? Oh ya, penilaian juga ini ada yang dia ngirim gambar, tapi HTML-nya ngirim, tapi gambar ininya nggak dikirim, image-nya. Jadi nggak kebaca kan gambarnya. Di kosong. Kalau mau ngirim kayak tugas HTML gitu, mending di ini aja apa, disatuin semua sama gambar image-nya. Ininya. Udah sih. Ada yang mau ditanyain nggak tentang materi kemarin? Kayaknya aman semua ya. Kalau dilihat dari ini sih udah jago-jago lah. Ini udah bisa. Mantap. Oke, Rip, udah Rip. Oke, lanjut. Yang untuk hari ini berarti gini aja berarti ya. Udah selesai. Tadi si Jeremia sama Rafael berhasil nampilin. Untuk pertemuan ini tugasnya nggak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa istirahat minggu depan. Aman. Kalau mungkin aku minta anu aja ya, apa SS-in kalau misalnya udah bisa. Jadi semuanya nggak usah ada tugas tambahan, tapi yang program sekarang tadi kecuali si Rafael sama Jeremia yang udah ngumpulin, yang udah nampilin, SS-in yang udah bisa aja semuanya. Nanti dikirim ke mas-mas yang biasa kalian kirim tugas, biar aku bisa tanya ke mereka siapa aja yang udah nge-SS gitu. Oke, gitu aja ya. Oke Bang, makasih. Siap Bang. Siap, Bang. Makasih, Bang. Aku tutup untuk sekarang, mungkin ini aja. Kalau teman-teman mau keluar meet, silakan, nggak apa-apa. Oke, makasih ya teman-teman ya. Ya Bang, makasih juga Bang. Izin Makasih, Bang. Makasih Bang. Izin pamit Bang. Makasih Bang.